Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, hakikat karya ilmiah, yang kedua, karakteristik karya ilmiah, yang ketiga, kesesatan dalam berpikir ilmiah, yang keempat, karya tulis yang baik, dan yang kelima, macam-macam karya ilmiah. Yang pertama adalah hakikat penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang disusun atau dikembangkan berdasarkan prosedur ilmiah. Hal ini berarti bahwa dalam menulis karya ilmiah, penulis harus menempuh prosedur ilmiah yang meliputi tahapan sebagai berikut. Tahap pemilihan topik atau pokok bahasan, tahap pengumpulan informasi dan bahan, tahap evaluasi informasi dan bahan, tahap pengelolaan pokok-pokok pikiran, tahap penulisan, dan tahap penyutingan. Yang kedua, karakteristik karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Karakteristik karya tulis ilmiah dapat dicermati pula dari sisi permukaan karya tersebut. Permukaan karya yang dimaksud adalah penggunaan bahasa, teknik penyajian, dan teknik perwajahan. Penggunaan bahasa yang segera tampak oleh pembaca dalam karya tersebut meliputi penggunaan ejaan, pilihan, dan bentukan kata, kalimat, dan paragraf. Dalam penulisan karya ilmiah dipersyaratkan penggunaan gaya penulisan yang sesuai dengan tuntutan ilmiah. Pernyataan ilmiah harus disampaikan secara jelas dan tepat sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dan diterima oleh pembaca sesuai dengan yang dipikirkan oleh penulisnya. Karya tulis yang baik. Karya tulis yang baik adalah karya tulis yang mampu mengomunikasikan maksud, pikiran, pendapat, dan perasaan secara efektif dan efisien kepada pembaca. A. Signifikan atau bermakna bagi pembaca. Hal ini dapat dicapai oleh penulis jika gagasan yang disampaikan dalam tulisannya itu signifikan atau bermakna bagi pembacanya. B. Jelas dalam paparannya. Karya tulis yang baik memiliki kejelasan dalam paparannya sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Gagasan atau informasi yang bagus menjadi tidak bermakna apa-apa bagi pembaca jika disampaikan secara tidak jelas. C. Keutuhan atau kelengkapan gagasan. Keutuhan atau kelengkapan gagasan juga dapat menentukan kualitas suatu karya tulis. Karya ilmiah yang baik harus memaparkan gagasan secara lengkap dan utuh yang tercermin dalam setiap paragrafnya. D. Dinilai dari penggunaan bahasanya. Karya ilmiah yang baik juga dapat dinilai dari penggunaan bahasanya. Karya ilmiah yang baik harus memperhatikan penggunaan bahasa yang efisien, yakni dalam paparan karya tersebut tidak ada kata-kata yang mubazir. Kaidah bahasa yang digunakan dalam setiap pernyataan bersifat baku dan berterima. Selain itu, istilah atau kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan gagasan bersifat tegas sehingga memudahkan pembaca dalam menangkap maksudnya. Kesesatan dalam berpikir ilmiah. Dalam menulis karya ilmiah, penulis harus menghindari kesesatan dalam berpikir ilmiah. Beberapa sumber penyebab terjadinya kesesatan dalam berpikir ilmiah diantaranya adalah A. Penggunaan istilah yang tidak tepat dalam karya tulisan. B. Penggunaan pernyataan atau gagasan yang tidak relevan dengan topik yang dipaparkan. C. Penggunaan pernyataan yang hanya mendasarkan pada kausalitas logis tanpa pembuktian secara empiris.
D. Penggunaan definisi yang salah sebagai pangkal pembahasan. Dan E. Penghindaran dari sumber kutipan yang bertentangan dengan gagasan yang dipaparkannya. Karya tulis yang baik. Karya tulis yang baik adalah karya tulis yang mampu mengomunikasikan maksud, pikiran, pendapat, dan perasaan secara efektif dan efisien kepada pembaca. A. Signifikan atau bermakna bagi pembaca. Hal ini dapat dicapai oleh penulis jika gagasan yang disampaikan dalam tulisannya itu signifikan atau bermakna bagi pembacanya. B. Jelas dalam paparannya. Karya tulis yang baik memiliki kejelasan dalam paparannya sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Gagasan atau informasi yang bagus menjadi tidak bermakna apa-apa bagi pembaca jika disampaikan secara tidak jelas. C. Keutuhan atau kelengkapan gagasan. Keutuhan atau kelengkapan gagasan juga dapat menentukan kualitas suatu karya tulis. Karya ilmiah yang baik harus memaparkan gagasan secara lengkap dan utuh yang tercermin dalam setiap paragrafnya. D. Dinilai dari penggunaan bahasanya. Karya ilmiah yang baik juga dapat dinilai dari penggunaan bahasanya. Karya ilmiah yang baik harus memperhatikan penggunaan bahasa yang efisien, yakni dalam paparan karya tersebut tidak ada kata-kata yang mubazir. Kaidah bahasa yang digunakan dalam setiap pernyataan bersifat baku dan berterima. Selain itu, istilah atau kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan gagasan bersifat tegas, sehingga memudahkan pembaca dalam menangkap maksudnya.